Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sofwan, sahabat P-Network, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini Abah Sofwan ingin berbagi informasi ya. Jadi untuk para sahabat petir sekalian, saya akan membagikan sebuah informasi yang menurut saya informasi ini penting untuk dibagikan. Kenapa? Di akhir-akhir penghujung penggalian petir. Kenapa saya bilang di ujung penggalian petir? Karena saya lihat dalam penggalian ini kita sudah nggak bisa dapat banyak lagi dalam menggali petir, tidak yang kemarin. Kemarin saya masih dapat 1 hari sampai 2. Sekarang udah nggak bisa lagi. Saya dapat 1,7 sekarang ya. Jadi saya menyatakan ini semakin hari semakin susah untuk penggalian petirnya, mengumpulkan koin-koinnya. Kenapa ini terjadi? Karena semakin hari semakin banyak orang yang bergabung di P-Network. Banyak pendaftar-pendaftar baru, dan bahkan ada juga ya orang yang baru menggali beberapa ratus petir saja yang berhasil dikumpulkannya, tapi rasa semangat gembiranya begitu luar biasa. Kadang-kadang ini berbanding terbalik dengan para senior-senior yang sudah mengumpulkan mungkin sudah 2 tahun yang lalu ya, sudah terlalu banyak. Nah, ini mulai ada rasa jenuh ya, rasa mungkin anggap remeh dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang baru yang belum masuk ini kepingin berbondong-bondong untuk masuk. Tetapi sayang ya, mereka tidak bisa mendapatkan seperti kita yang lalu ya. 1 hari bisa banyak kita mendapatkan koin-koin yang kita gali. Kenapa? Sekarang mata dunia mulai terbuka. Terbuka terhadap uang kripto, terbuka terhadap pertahanan daripada P-Network yang semakin hari semakin dibully, semakin hari semakin digemari. Nah, ini hebat ya. Dia dibully tapi dia digemari. Ya. Ini sedap. Saya ikutin terus dan sampai hari ini saya masih tetap semangat dalam penambangan. Jadi bagi teman-teman yang khususnya kategori sudah senior ya, mungkin koinnya sudah puluhan ribu koin. Bersabar aja, tenang saja, tetaplah memberikan semangat bagi teman-teman yang lainnya. Karena semangat yang kita bangun ini adalah nantinya akan kembali kepada kita semua. Sebagai salah satu contoh, ya seperti yang saya lihat di artikel saya ini, pemerintahan Rusia ini pada awalnya dia menolak uang kripto. Ya, tidak diakuinya karena dapat membahayakan negaranya, dapat mengganggu ekosistem daripada perkembangan bank yang ada di Rusia. Namun dalam hitungan beberapa bulan saja itu berbalik arah. Akhirnya ini mata uang kripto ini menjadi pembicaraan hangat. Di samping menjadi pembicaraan hangat, ini menjadi hal yang fokus dibicarakan di mereka sendiri. Akhirnya informasi yang kita dapat, Rusia menerima uang kripto, pengesahannya nanti diperkirakan tanggal 18 Februari. Ya. Yang tadinya pemerintah menolak, akhirnya di tanggal 18 Februari, pemerintah Rusia melegalkan uang kripto untuk beredar di negara Rusia itu sendiri. Peraturan Rusia akan berusaha untuk mengintegrasikan mekanisme sirkulasi mata uang digital ke dalam sistem keuangan negaranya, sambil bisa memastikan kontrol atas arus kas lembaga kredit. Terjemah kasarnya dari draft dokumen terlampir berbunyi, penetapan aturan untuk peredaran cryptocurrency dan langkah-langkah pengendalian akan meminimalkan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan negara dan mengurangi penggunaan uang kripto untuk tujuan ilegal ya. Jadi mereka takutnya kemarin adanya uang kripto ini akhirnya terjadi pencucian uang,
mungkin untuk biaya teroris dan lain sebagainya. Penggunaan uang kripto sebagai mata uang hanya akan dimungkinkan setelah pemeriksaan identitas yang tepat melalui sistem perbankan negara atau perantara berlisensi. Sementara operasi yang melebihi 600.000 rubel atau setara dengan 8.016 dolar US harus diumumkan. Jadi kalau memang dalam transaksi besar itu harus ada pendataan khusus, ya, pengamatan secara khusus. Bertransaksi di luar parameter hukum yang diusulkan akan dianggap sebagai tindak pidana. Jadi mereka terima uang kripto tapi ada aturan mainnya. Dan denda diharapkan akan diterapkan untuk penerimaan kripto yang ilegal. Jadi nggak boleh transaksi sembunyi-sembunyi. Kalau tadi bank tidak mendukung, maka transaksinya sembunyi-sembunyi. Kalau pemerintah sudah mendukung dan tercatat terdata sebagai alat pembayaran, pejabat juga akan mengatakan peraturan tersebut akan memastikan perlindungan hak warga negaranya di bawah rejim lisensi yang ditujukan untuk penyedia cryptocurrency. Penyedia harus memiliki financial airbags dalam hal likuiditas dan modal yang memadai. Tidak adanya regulasi industri ini untuk penetapan larangan akan menyebabkan peningkatan pangsa ekonomi bayangan. Jadi kalau ini dilarang, maka ada persaingan perekonomian di negaranya. Jadi mereka berusaha melegalkan uang kripto ini. Secara otomatis, masyarakat yang ada di Rusia, mereka sudah merasa lega. Kenapa? Tidak perlu membawa uang kontan yang banyak. Ya, kalau kita di mana-mana kan kalau nggak nampak fisik duitnya, itu bukan duit. Dicurigain, masuk nggak transfernya, dan lain sebagainya. Ini zaman modern. Tidak seperti zaman-zaman yang lalu. Ya, jadi kalau ada orang transfer sama kita, masuk atau tidaknya bagi orang yang sudah mengikuti perkembangan ini, itu akan masuk ke rekening kita. Mungkin ada lonceng yang bunyi kring, tandanya ada transfer masuk. Tapi bagi orang-orang awam, ya, yang masih tidak tahu, ragu, belum kenal ini semua, dia khawatirkan masuk nggak uangnya ya, masuk nggak uangnya, apa buktinya masuk uangnya. Jadi kita berharap untuk teman-teman penggali petir cryptocurrency, ya, dimanapun berada, tetap tenang, tetap bersabar. Pelan tapi pasti suatu saat yang namanya Pay Network akan diakui. Yang namanya Pay Network akan memiliki nilai yang cukup tinggi. Teman-teman tetap bersabar, namun tetap ikuti perkembangan. Jangan sampai lupa email, jangan sampai lupa password. Karena kita khawatir apabila email atau password lupa, Anda tidak bisa kembali, ya, mempertahankan koin-koin yang Anda miliki. Jadi tetap ikuti perkembangan, jaga kode-kode password atau email Anda. Yang perlu dijaga lagi adalah Anda harus hati-hati, tidak serta-merta mempercayai nanti marketplace yang ada. Karena marketplace yang ada itu adalah yang adanya di Pay Browser. Kalau di luar daripada ketentuan Pay Browser, kita khawatir ini adanya orang-orang tertentu yang coba mencuri koin kita, ya, dengan menjual barang-barang tertentu yang beliau tidak memiliki lisensi dari Kortim. Demikian mungkin informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat Pay Network dimanapun berada. Tetap yakin, tetap tenang, ikuti terus perkembangan Pay Network. Kerjakan pekerjaan pokok, pekerjaan penggalian petir adalah pekerjaan tambahan kita. Demikian sahabat petir, salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.